Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat, Minggu 16 Oktober 2022. Firman Tuhan malam ini terambil dari 2 Samuel 9 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Lalu raja memanggil Ziba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Demikian firman Tuhan. Renungan malam ini bertema pesan buat Ziba sang hamba. Ada banyak alasan sehingga seseorang melakukan kejahatan. Salah satunya adalah karena ada peluang. Dengan demikian, salah satu cara untuk memberantas kejahatan adalah menutup semua peluang terjadinya kejahatan. Nas Alkitab malam ini menceritakan bagaimana Daud menutup peluang bagi Ziba, hamba keluarga Saul, untuk mengambil ladang milik Saul dari Mefiboset, anak Yonatan. Karena kebaikan Yonatan, sahabatnya, kepada dirinya, Daud berkomitmen akan berbuat kebaikan kepada Mefiboset, anak Yonatan. Ketika berjumpa dengan Mefiboset di istana, Daud menyatakan mengembalikan ladang milik Saul kepada Mefiboset untuk menjadi milik Mefiboset. Daud juga telah menetapkan Mefiboset untuk makan di istana sehidangan dengan Daud. Pesan Daud kepada Ziba bahwa masih ada hal penting yang harus ia lakukan terhadap Mefiboset. Ladang milik Saul yang telah menjadi milik Mefiboset harus tetap menjadi milik Mefiboset. Sebagai ahli strategi perang, Daud melihat ada peluang bagi Ziba untuk mengambil ladang milik Saul itu dari Mefiboset. Sebab dari seluruh keluarga Saul, hanya Mefiboset yang masih hidup. Mefiboset kakinya pincang dan usianya masih muda. Berdasarkan pertimbangan itu, Daud sebagai sahabat Yonatan berusaha menutup semua peluang yang bisa dimanfaatkan Ziba untuk merebut ladang milik Saul dari Mefiboset. Salah satu cara yang harus Daud lakukan adalah memanggil Ziba dan menegaskan kepada Ziba bahwa sebagai raja yang berkuasa atas semua suku di Israel, Daud telah memberikan ladang milik Saul kepada Mefiboset. Dengan penegasan dari Daud sebagai raja, Ziba tidak memiliki keberanian untuk berusaha mengambil ladang milik Saul dari Mefiboset. Mari jalani hidup seperti yang Daud lakukan, yaitu dengan tidak memberi peluang bagi siapapun berbuat kejahatan. Doa malam ini, Tuhan Yesus, tolong kami umat-Mu yang Engkau hadirkan di dalam dunia yang syarat kejahatan. Mampukan kami untuk memberantas kejahatan dengan tidak memberi peluang bagi siapapun untuk berbuat kejahatan. Demikian renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.